Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda soleh solehah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan, karena dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya lah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita semua dapat terus belajar untuk menuntut ilmu dan menghilangkan kebodohan. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Ananda soleh solehah, hari ini kita kembali belajar pelajaran akidah akhlak tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan sub pembelajaran makna beriman kepada malaikat Allah. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat Allah? Jadi setelah pembelajaran ini diharapkan Anda sekalian mampu memahami makna beriman kepada malaikat Allah. Perhatikan potongan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Yang dimaksud beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya adalah iman kepada Allah, kepada malaikat, dan kepada kitab adalah merupakan rukun iman, sehingga orang yang beriman akan mengimani setidaknya ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah. Selain itu juga iman kepada hari kiamat atau hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, pada kesempatan kita kali ini kita hanya membahas tentang makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat? Yang pertama adalah meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Jadi malaikat adalah makhluk gaib, makhluk yang tidak bisa dilihat. Namun sebagai orang yang beriman, kita yakin bahwa malaikat itu ada. Ya, sebagai contoh, ketika kita merasakan tiupan angin, kita tidak bisa melihat angin itu sendiri, tetapi kita yakin bahwa angin itu ada, walaupun kita tidak bisa melihat angin. Sama dengan malaikat, kita tidak bisa melihat malaikat, tapi kita yakin bahwa malaikat itu ada. Itu yang pertama, makna iman kepada malaikat Allah. Kemudian kita meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah. Ya, jadi malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Jadi tidak boleh disembah, karena yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada satu makhluk pun yang boleh kita sembah. Ya, kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus. Ya, malaikat memiliki sifat-sifat khusus yang tidak sama dengan makhluk Allah yang lain. Berikutnya, apa saja sifat-sifat khusus malaikat itu? Kita lihat. Yang pertama, malaikat itu sifatnya selalu patuh kepada perintah Allah. Ya. Jadi kalau malaikat itu sifatnya selalu patuh. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Tapi kalau malaikat semuanya senantiasa patuh dan taat terhadap perintah Allah. Kemudian malaikat itu tidak mati. Tidak seperti halnya manusia. Manusia ada batas umurnya. Manusia akan mati. Malaikat tidak mati sampai dengan datangnya hari kiamat. Nah, setelah hari kiamat, maka semua termasuk malaikat dimatikan oleh Allah. Ya. Jadi, sebelum hari kiamat, para malaikat tidak mati. Itu sifat malaikat yang kedua, ya. Kemudian malaikat itu diciptakan dari cahaya. Nah, kalau manusia diciptakan dari tanah, ya. Kalau jin diciptakan dari api. Nah, jadi beda-beda ya asal penciptaannya. Nah, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Cahaya bahasa Arabnya adalah nur, ya. Jadi nur adalah cahaya artinya, ya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Yang berikutnya, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Ya, malaikat itu tidak punya nafsu. Allah menciptakan malaikat tidak diberikan nafsu. Ya, kalau manusia itu harus makan dan harus minum, punya nafsu makan. Nah, jadi kalau malaikat tidak punya nafsu makan, tidak punya nafsu minum. Malaikat tidak makan dan tidak minum. Itu adalah sifat malaikat. Nah, kemudian yang berikutnya, malaikat itu memiliki tugas-tugas tertentu. Ya. Nanti di pertemuan kita yang berikutnya kita akan bahas tentang tugas-tugas malaikat, ya. Di awal cukup diketahui bahwa malaikat yang wajib kita imani jumlahnya ada 10. Nah, masing-masing 10 malaikat itu mempunyai tugas masing-masing, ya. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sampai sekian dulu. Yanda akhiri, kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.